Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Koki MP bersama saya Muhammad Ihsanul Fadil dari Manajemen Pendidikan Angkatan 2018 kelas B. Kali ini saya akan membuat sebuah video mengenai perencanaan sumber daya manusia yang diperuntukkan untuk mencapai suatu tujuan dari organisasi ataupun perusahaan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pengayaan literasi mata kuliah Manajemen Keuangan yang diampu oleh Bapak Amril Muhammad. Silahkan simak videonya berikut ini. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai perencanaan sumber daya manusia atau SDM. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita lebih jauh mengenai perencanaan SDM, kita harus tahu dulu nih, apa sih SDM? Jadi, SDM itu secara singkat adalah seorang individu ataupun kelompok yang memiliki keahlian atau keterampilan tertentu yang dapat dimanfaatkan bagi suatu organisasi atau lembaga untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. SDM itu sangat berperan penting dalam menjalankan ataupun mengelola suatu kegiatan ataupun rencana yang sudah dirancang oleh organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh organisasi tersebut. Nah, kemudian bagaimana kita, suatu organisasi ataupun kelompok untuk mencapai tujuan tersebut? Jadi, kita perlu merancang suatu sumber daya manusia agar tujuan kita itu tercapai. Nah, menurut Andrew, dia mengungkapkan bahwa perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja didefinisikan sebagai proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berinteraksi dengan rencana organisasi. Nah, dari pengertian yang dijelaskan oleh Andrew, saya menyimpulkan bahwasanya perencanaan sumber daya manusia adalah proses menganalisis dan identifikasi tersedianya dan kebutuhan akan sumber daya manusia sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuan. Jadi ketika kita dalam melakukan proses analisis dan identifikasi terhadap ketersediaan sumber daya manusia, kita ataupun suatu organisasi akan menjadi lebih tahu terkait apa saja kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan oleh organisasi yang sudah kita lakukan. Nah, jadi pada hakikatnya perencanaan itu adalah merumuskan apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh suatu organisasi atau perusahaan. Jadi ketika suatu perusahaan sudah membuat suatu tujuan, maka sumber daya yang terdapat di organisasi tersebut harus terjamin dan harus tersedia sehingga proses dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan tersebut tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Kemudian, apa sih tujuan dari perencanaan sumber daya manusia itu? Nah, jadi secara umum tujuannya adalah untuk menjamin ketersediaan tenaga kerja ataupun SDM pada suatu organisasi dan menentukan kualitas dan kuantitas ataupun jumlah karyawan yang berada di organisasi. Dan komponen perencanaan SDM ini ada dua. Yang pertama adalah tujuan. Nah, tujuan ini sangat penting dimiliki oleh suatu organisasi ataupun komunitas jika ingin menghasilkan suatu output yang berkualitas. Mempunyai tujuan ini harus dilandasi oleh kepentingan bersama, tidak untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu. Kemudian yang kedua adalah mengenai perencanaan organisasi tersebut. Nah, aktivitas ini dilakukan oleh suatu perusahaan jika ingin menghasilkan suatu tujuan yang berkualitas. Jika perencanaan organisasi ini dilakukan dengan cara baik, dengan sistem yang baik dan menghasilkan suatu iklim organisasi ataupun iklim komunikasi yang bersih, yang positif, maka output yang dihasilkan pun juga dapat dipastikan akan berkualitas dan positif. Kemudian, syarat perencanaan SDM ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, seorang manajer ataupun seorang perancang ini harus memiliki pengalaman yang luas mengenai job analisis atau analisis pekerjaan dari setiap bidangnya. Nah, kemudian syarat selanjutnya adalah harus mengetahui secara jelas masalah yang akan direncanakannya. Artinya adalah dalam proses perencanaan ini, suatu organisasi ataupun perusahaan harus mengetahui kebutuhan apa yang menjadi dasar suatu perencanaan itu dibuat. Dan yang terakhir syaratnya adalah harus mampu membaca situasi sumber daya manusia. Artinya seorang manajer juga perlu tahu mengenai apa saja kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh seorang SDM tersebut pada masa sekarang dan masa mendatang. Oke teman-teman, bagaimana video materi yang sudah saya sampaikan? Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan sangat baik. Oke, akhir kata jangan lupa untuk like, share, and subscribe video kali ini dan channel akun Koki MP. Semoga akun ini bisa menjadi lebih baik lagi dan teman-teman bisa menjadi lebih terbuka wawasannya. Sekian dan terima kasih.